Tiba-tiba di restoran tersebut tulisannya berdiri dan duduk. Saya kaget sekali bahwa di Jakarta sudah ada. Toilet-toilet dengan tulisan seperti ini sudah biasa di Eropa atau di Amerika untuk support LGBT movement. Jadi pria-pria yang duduk silahkan masuk di yang duduk. Sudah biasa. Saya bingung kok ada di Jakarta. Jadi ini membuktikan bahwa apa saja lagi digoncang. Gereja-gereja lagi digoncang, keluarga-keluarga lagi digoncang. Tapi ada satu good news. Kata firman Tuhan, ada satu yang tidak tergoncangkan. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan pada sore hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara semua. Ada orang nggak? Shalom saudara. Apa kabar saudara? Luar biasa. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada sore hari ini. Oke, karena ini kebaktian terakhir, saya janji jam 8-an saya sudah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jelas sekali Alkitab catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji bahwa semua akan digoncang. Langit atau bumi semua akan digoncang. Dan saya percaya semua saudara yang hadir pada sore hari ini sudah pada tahu bahwa janji Tuhan kita selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu kita orang-orang Kristen jangan suka tengking-tengking goncangan. Hilang aminnya. Kita soalnya kita nggak suka sama pembentukan, kita nggak suka sama proses, kita nggak suka sama masalah, kita nggak suka sama tantangan, kita nggak suka sama gini-ginian. Makanya kalau datang itu kita nggak pernah embrace, kita malah tengking-tengking itu. Tapi percayalah saudara, guncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dia akan lakukan dan sedang ia lakukan. Dan salah satu yang lagi digoncang adalah iman kita. Makanya kalau saudara baca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang di awal-awal, kita harus memberikan iman kita dituntun sama Tuhan Yesus. Supaya kita ini makin mengerti segala kebenaran. Ya, yang diberitahukan oleh firman Tuhan buat kita semua. Percayalah iman kita sedang digoncang. Tuhan menciptakan gender ada 2. Tapi hari ini di negara-negara yang katanya teknologi segala macam pemikirannya maju, gender jadi 105. Alkitab mencatat bahwa gender cuma 2, pria dan wanita.
Tiba-tiba sekarang ada manusia jadi kucing lah, jadi anjing lah, ya, boleh dioperasi lah mukanya, dan kalau makan di lantai, teman-temannya di meja, dan teman-temannya atas nama hak asasi manusia harus menerima keputusan temannya yang mau jadi kucing. Ini terjadi di mana-mana. Di Indonesia aja belum. Orang tuanya bawa anaknya bukan ke dokter umum, ke dokter hewan. Dokter hewan yang nggak mau terima, dituntut dokter hewannya. Ini terjadi di negara-negara yang katanya pemikirannya sudah maju. Oke? Saya menyebutnya dengan kepunahan moral lagi terjadi di mana-mana. Dan saya agak-agak kaget, ya, ada restoran di daerah Jakarta Selatan, saya nggak mau sebut daerahnya di mana. Tiba-tiba ada toilet, kita semua terbiasa orang Indonesia, toilet itu tulisannya pria dan wanita, betul ya? Betul? Oke? Atau enggak, kalau enggak tulisan pria dan wanita, ada gambar keris sama gambar konde. Orang Indonesia banget. Tiba-tiba di restoran tersebut, tulisannya berdiri dan duduk. Saya kaget sekali bahwa di Jakarta sudah ada. Toilet-toilet dengan tulisan seperti ini sudah biasa di Eropa atau di Amerika untuk support LGBT movement. Jadi pria-pria yang duduk, silahkan masuk di yang duduk. Sudah biasa. Saya bingung, kok ada di Jakarta? Jadi ini membuktikan bahwa apa saja lagi digoncang. Gereja-gereja lagi digoncang, keluarga-keluarga lagi digoncang. Tapi ada satu good news. Kata firman Tuhan, ada satu yang tidak tergoncangkan. Namanya adalah kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ini. Pegangan sama apanya, Pak? Pegangan sama prinsipnya. Kalau kita nggak pegangan sama prinsipnya, kita akan gampang tergoncang. Karena cuma satu yang tidak tergoncangkan, sekali lagi, adalah kerajaan sorga. Dan itu miliknya saudara dan saya. Oke? Nah sekarang, saudara mungkin semua sudah tahu bahwa goncangan selalu menyerang bagian dasar. Betul apa betul? Goncangan selalu menyerang, ya, fokus utama daripada goncangan adalah bagian bawah. Bagian dasar, bagian fondasi. Itu adalah fokus target utama daripada sebuah goncangan. Nah sayangnya banyak banget orang Kristen, di GBI Viva tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen, mereka fokusnya cuma sama bangunan, bukan sama dasar. Banyak orang Kristen nggak mau pergi ke fondasi. Nggak mau membetulkan fondasi. Mereka cuma mau membetulkan yang kelihatan sama manusia. Yang kelihatan di sosial media. Itu yang mereka selalu mau edit. Mereka nggak mau memperbaiki fondasi. Mereka nggak mau membetulkan yang di bawah. Padahal Yesus di Lukas pasal yang ke-6 jelas sekali Yesus itu punya fokus sama fondasi hidup saudara dan saya. Pernah ingat Yesus ngomong ada dua orang punya rumah, punya bangunan. Ya, tapi satu dibangunnya di atas pasir, satu di atas batu. Kelihatannya waktu ada tekanan kan? Orang kelihatan aslinya waktu ada tekanan kan? Kita kalau lagi di gereja gini kelihatan malaikat semua. Tapi kalau udah ada tekanan, orang kelihatan aslinya. Ya, dan bangunan ini dua-duanya kelihatan kualitasnya waktu ada banjir, angin ribut, dan seterusnya. Nah, orang yang membangun dasar di atas pasir adalah orang yang cuma hobi mendengar firman Tuhan, kata Yesus. Waktu ada banjir, waktu ada angin ribut, rumah ini segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tapi orang-orang yang punya kebiasaan mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang membangun rumah, kata Yesus, di atas batu. Waktu ada banjir, ada angin ribut, rumah itu nggak bisa digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ternyata Yesus fokus concern sama fondasi kehidupan kita. Bukan dengan apa yang tampak. Kita boleh punya penampilan yang bagus. Karena kita nih duta besar kerajaan sorga. Ya, kalau kita nggak gosok gigi, orang nggak mau ngobrol sama kita. Ya, kita mesti punya, bangunan kita mesti bagus. Tapi yang paling penting adalah fondasi. Karena Mazmur bilang gini, yuk lihat sama-sama. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya. Jadi kalau fondasi dihancurkan, mau bangunannya sekeren apapun, gak bisa bikin apa-apa. Pertanyaan saya buat GBI Viva, mimbar ini, kalau diangkat dari gereja, saya mau tanya, gerejanya tetap ada nggak? Coba jawab. Ada.
Pembicaranya tiba-tiba rapture, naik ke surga. Gerejanya tetap ada nggak? Worship leader dan semua pemain musik diangkat rapture juga. Gerejanya tetap ada. Bahkan gedung gereja dibakar sekalipun, gerejanya tetap ada. Ternyata mimbar, pengkhotbah, worship leader, kita nih cuman aksesoris ternyata. Nah, jangan bermain-main di area aksesoris. Wah, saya sering ngopi sama pendeta, pasti masuk surga. Enak aja, Masuk surga bukan karena makan bareng pendeta. Pastikan saudara ke surga karena kenal orang dalam. Kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Kita punya pengalaman pribadi sama dia. Bukan bermain-main di area aksesoris. Makanya fondasi yang paling bagus adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita akan makin mengerti, makin mengenal siapa itu juru selamat kita. Nah, waktu kita sudah mengerti soal fondasi, sekarang saya mau share buat saudara, bangunan kita itu mesti gimana. Kita buka sama-sama 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, itu judul perikopnya Hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, Alkitab bilang begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi abis saudara dan saya fokus sama fondasi, kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Kasih karunia dan pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, jadi sebelum datangnya hari Tuhan ini, saudara dan saya harus bertumbuh ke arah kasih karunia. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan saudara dan saya. Percayalah bahwa salib adalah tanda tamatnya usaha manusia. Masih roaming kayaknya. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Free, gratis. Gak perlu usaha untuk dapetin keselamatan. Syaratnya cuma satu. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama karya salibnya dia. Ini adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh ke arah kasih karunia. Karena percayalah saudara, dunia kita, keluarga saudara, anak saudara, kakak saudara, adik saudara, mereka gak perlu lagi ahli Taurat. Mereka perlunya ahli kasih karunia. Panggilan tertinggi orang-orang Kristen bukan menyelenggarakan kebaktian, seminar atau KKR. Tapi the highest calling, panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah jadi penyelenggara kasih karunia. Kalau anak saudara belum mau ke kebaktian, gak usah aja ke gereja, ajak makan di Monsieur Spoon. Kalau dia udah mau ikut makan, jangan ditanya-tanya. Tadi jam 5 kenapa gak datang gereja? Jangan gitu-gitu. Ngobrol yang lain. Kalau dia seneng film, ngobrol film. Dia seneng olahraga, ngobrolin olahraga. Kenapa MU kalah 3-1? Dia seneng musik, ngobrolin musik. Supaya apa? Nyambung sama adik saudara. Nyambung sama anak saudara. Saya percaya, janji firman Tuhan itu akan terjadi buat keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Asal kita nggak nunjuk-nunjuk, bertumbuh ke arah kasih karunia. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sayang sama saudara. Masih roaming kayaknya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengampuni saudara. Percayalah Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan bipolar. Kita seringkali orang Kristen gitu, percaya Tuhan kita bipolar. Keluar rumah pagi-pagi, Tuhan sayang sama saya. Selesai makan siang ada masalah, ini pasti Tuhan lagi hukum saya. Tuhan bipolar dong berarti. Enggak, Tuhan sayang sama saudara. Kalau ada hal-hal gak enak terjadi buat saudara, itu namanya saudara lagi diproses sama Tuhan Yesus. Dan itu bagian dari sayangnya dia untuk saudara dan saya. So jangan pernah pikir Tuhan kita bipolar. Dia sayang banget sama saudara dan saya. Nah, kalau kita percaya kita disayang sama Tuhan, sayangilah istrimu. Amin, suami-suami? Wah, berat nih kayaknya nih. Kita perlu ngopi kayaknya ya.
Kalau kita percaya kita di ngertiin sama Tuhan, ngertiinlah suamimu. Amin, istri-istri. Wah, ini lebih berat kayaknya, ha? Kalau kita diterima sedemikian rupa sama Tuhan Yesus, terimalah orang tua saudara. Terimalah mereka. Jangan pernah menghakimi siapapun. Seperti Tuhan Yesus gak menghakimi lagi saudara dan saya. Dia justru memberikan pengampunan yang luar biasa buat kita semua. Amin, saudara. Bertumbuh ke arah kasih karunia. Percayalah, kita baik, kita kepleset, Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara dan saya. Nah, dengan percaya seperti ini, banyak orang Kristen saya lihat jadi berubah. Jadi tahu diri. Jadi gak pengen lagi bikin dosa. Bukan sengaja bikin dosa, tapi mereka mulai percaya bahwa saya dimerdekakan dari dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Ini dia orang Kristen yang bertumbuh ke arah kasih karunia. Saya takutnya gini. Kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke arahnya lawannya kasih. Saudara tahu lawannya kasih itu apa? Nafsu. Karena saya ketemu banyak sekali orang Kristen hari ini nafsuan. Di GBI FIFA nggak ada. Nafsuan. Nafsu mau balas dendam. Ya. Nafsu sama bini orang. Ya. Nafsu pengen cepat kaya. Nafsuan orang-orang Kristen hari ini. Karena apa? Mereka nggak ke arah kasih karunia. Akhirnya nafsu yang menguasai mereka. Yuk, 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini Rasul Paulus lagi dibukakan pewahyuan soal kasih. Ya, di tengah kota yang dikuasai sama Dewi Afrodit. Saudara pernah dengar Dewi Afrodit? Ini adalah dewi seksnya orang-orang Yunani. Lakinya banyak, suaminya banyak, pacarnya banyak, anak-anaknya banyak, dan nama anak-anaknya ngeri semua. Anak pertama namanya Eros, Indonesianya nafsu. Anak kedua namanya Phobos, akar kata dari fobia, bahasa Indonesianya takut. Ya, dan anak ketiga, keempat ngeri-ngeri semua. Saudara, can you imagine ada keluarga anak-anaknya namanya kayak gini? Nafsu, mandi dulu, kan ngeri ya? Takut, udah makan belum? Ngeri loh keluarga kayak gini. Tapi ini terjadi, ini dewi seksnya orang-orang Yunani. Dan dia yang menguasai kota Korintus. Makanya banyak banget orang-orang Korintus yang mengalami ya nafsu dan selalu ketakutan, anxiety dan lain sebagainya. Orang-orang Korintus. Justru Rasul Paulus dibukakan waktu tulis surat buat Korintus, dibukakan pewahyuan soal kasih. Sekali lagi, orang yang gak bertumbuh ke arah kasih akan dikuasai sama nafsu, eros. Nafsuan. Nafsu pengen kaya. Padahal Alkitab sudah jelas katakan. Makanya kalau mau berbisnis, saudara, pakai Alkitab jadi buku panduan. Setuju, saudara? Jangan nafsu pengen cepat kaya. Karena Alkitab sudah mengatakan di Amsal 28, orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak. Tapi orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Sudah ada. Makanya fokuskan diri kita jadi orang yang bisa dipercaya. Berkatnya banyak nanti. Amin. Yang amin di depan doang. Yang belakang? Oh, amin juga ya. Kalau berkat-berkat amin ya. Jangan nafsu. Lalu takut. Orang kalau udah gak bertumbuh ke arah kasih karunia, jadi penakut. Ingat ya, takut sama bahaya tuh beda loh saudara. Karena takut itu mesti dihadapi. Saya hampir tiap minggu naik pesawat saudara. Saya ngelihat orang yang takut di pesawat, yang pakai kalung salib selalu. Si om ketawa. Iya, ada goncangan dikit kalung salibnya dipegang. Makanya saya paling seneng naik pesawat deket anak-anak kecil. Kalau ada goncangan, mereka pikir lagi main ayunan. Karena anak kecil, dosanya nggak ada. Orang tua banyak. Lebih tahu saudara kayaknya ya. Makanya ketakutan. Banyak daripada kita takut. Ingat saudara, takut itu dari iblis, bukan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup kita dikuasai sama ketakutan. Gimana ya nanti tahun depan ada pilpres, gimana ya? Selalu ketakutan.
Takut harus dihadapi. Bahaya yang mesti dihindari. Setuju? Kalau udah jelas ada ular kobra di depan saudara, jangan didatengin. Kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Karena itu bahaya. Oke, ada narkoba. Wah, ada roh Tuhan dalam saya, nggak apa-apa kok. Hah? Itu blow on, karena itu bahaya. Takut dihadapi, bahaya dihindari. Yang setuju bilang amin. Nah, Rasul Paulus waktu dia habis tulis soal kasih, dia tulis ayat yang keren banget. Ayat 13, yuk lihat. 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. Ayatnya yang ke-11, 1 Korintus 13, ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini Rasul Paulus lagi bicara soal kasih. Oke. Jadi ternyata firman Tuhan pengen banget lihat saudara dan saya dewasa di dalam kasih. Karena kalau orang gak dewasa di dalam kasih, mereka akan jadi childish. Ya. Pernah lihat tua-tua keladi? Di FIFA gak ada soalnya, makanya saudara kelihatan bingung. Udah berumur, tapi kekanak-kanakan. Oke. Saya akan kasih lihat bedanya. Anak kecil, saya sering banget, saya sayang mana anak kecil. Anak kecil kalau lagi batuk dan pilek dan dia nggak boleh makan es krim, dia nangis. Dan waktu dia nangis kita semua lihatnya, ih lucu banget tuh anak. Aku pengen es krim, lucu banget kan? Tapi kita juga nggak sampai hati untuk kasih itu es krim, enggak, karena dia bisa pilek dan batuk. Ya, dia nangis, dia lucu. Pernah lihat nggak orang berumur kayak gitu? Pernah lihat? Itu istri orang, tapi dia paling ngerti aku. Pernah lihat? Hah? Udah berumur loh. Tapi kekanak-kanakan. Dan orang kalau udah berumur kayak gitu, wah dia paling sayang sama aku. Kurang lucu kayaknya ya. Hah? Malah aneh ngelihatnya kan. Karena dia sudah berumur. Makanya Rasul Paulus catat. Ya. Waktu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan, bahasa Yunaninya katargeo, bukan meninggalkan, tapi destroy. Dihancurkan sifat kekanak-kanakan itu. Dihancurkan, gak urusan lagi sama kekanak-kanakan. Karena apa? Kita semua harus bertumbuh ke arah kasih karunia. Itu bangunan kita. Ya, itu surat terbuka kita. Oke? Bertumbuh ke arah kasih karunia. Jadi dewasa, karena dewasa itu pilihan, tapi tua itu pasti. Dewasa kita memilih, mau dewasa atau tidak. Dan saudara tolong ingat, kita sering banget dengar kata, nanti di kesempatan lain kita akan bahas ya. Kita sering banget mendengar, ini intronya aja dulu. Kata yang namanya murtad. Kita selalu berpikir murtad adalah orang yang pindah kepercayaan atau pindah agama. Tapi baca baik-baik Alkitab saudara. Jelas banget di Ibrani pasal yang kelima. Orang yang murtad adalah yang mentalnya selalu mau susu, bukan makanan keras. Baca baik-baik. Jadi ternyata orang murtad adalah orang yang tidak mau ada progres dalam hidupnya. Gak mau jadi dewasa, gak mau grow, gak mau bertumbuh. Itu orang murtad. Bukan yang pindah kepercayaan. Orang murtad adalah orang yang gak pernah mau bertumbuh. Maunya jadi anak kecil terus. Mentalnya mental dicekokin, cekokin susu. Gak pernah mau ngunyah makanan yang keras, gak pernah mau. Gak pernah mau bertumbuh. Murtad jatuhnya. Makanya sekali lagi, bertumbuhlah ke arah pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Mazmur 92. Kita sudah mau habis waktunya, ayatnya yang ke-12. Mungkin kalau di situ ayat 13 bisa juga. Mazmur 92 ayat 12-nya berarti. Iya, ini dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya akan mulai dari kalimat terakhirnya dulu ya.
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara tahu nggak, aras itu kebanggaannya orang Libanon. Saudara kalau browsing bendera Libanon, itu tengahnya ada pohon warnanya merah, itu pohon aras. Kayak orang Indonesia, kita punya kebanggaan Candi Borobudur sama Komodo Island, itu kebanggaannya orang Indonesia. Nah, kebanggaan orang Libanon adalah kayu aras. Kayu aras paling sering ditulis di Alkitab untuk bikin perahu, bikin rumah, karena strong sekali kayu ini. Kuat sekali kayu ini. Oke? Nah, kita akan tumbuh subur, bangunan kita akan subur, ya, kita akan bertumbuh sebagai orang yang subur kalau kita melakukan kalimat pertamanya dulu. Saya bacain buat saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini dua pohon yang berbeda. Oke, karena pohon korma kayunya nggak terlalu kuat. Pohon aras kuat sekali kayunya. Nah, jelas pemazmur mengatakan bahwa orang benar, the righteous man, ya. The righteous man punya pengertian orang yang tadinya nyasar dibuat posisinya jadi tepat sama surga. Saya ulang. Orang benar punya pengertian bukan lebih benar dari yang lain. Lebih benar dari adik saya, lebih benar daripada orang tua saya. Bukan begitu pengertiannya. Tapi the righteous man punya pengertian orang yang posisinya dibenarkan oleh surga. Oke? Nah, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, pohon korma itu ditanam di padang pasir. Makanya saya heran kemarin waktu ke Sumatera Utara, di Brastagi ada pohon korma. Karena itu bukan padang pasir. Brastagi itu daerah yang dingin sekali. Ada pohon korma. Saya mesti selidiki itu nanti sama teman-teman di Tanah Karo, ya. Nah, pohon korma adalah pohon yang ditanam di padang pasir. Orang yang menanam harus menggali lubang itu 5 meter ke bawah. Karena dia landscape-nya pasir, ya, takut pindah-pindah kalau kena angin. Dia harus taruh benih ini di paling bawah dan ditekan dengan batu dan tanah setinggi 5 meter. Dan harus ada tandanya, karena pasir kalau udah badai bisa berubah bentuknya. Jadi petaninya nih tahu, oh itu dia, saya nanamnya di situ. Nah, karena akar korma ini ditekan dari atas, dia numbuhnya nggak ke atas, tapi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, bukan ke atas. Dan waktu dia keluar jadi pohon korma, buah-buahnya itu luar biasa. Para musafir kalau udah mengalami dehidrasi, lihat pohon korma, wih, mereka langsung korma party. Karena apa? Gulanya bagus untuk orang-orang yang dehidrasi. Dan nggak cuman itu, di titik yang lain akan keluar oasis dari akar itu yang ditekan dari atas. Keluar oasis. Para musafir habis pesta korma, mereka akan minum, cuci muka, mandi, dan lain sebagainya. Akibat daripada akar pohon korma yang ditekan dari atas. Saudara, posisi ditanam sama posisi kematian selalu sama. Di bawah tanah. Mungkin saudara datang sore hari ini, orang-orang lagi ngomong gitu buat saudara, mati kamu, mati usahamu, mati pelayanan kamu, mati keluarga kamu, mati restoranmu, mati toko kamu, mati karir kamu. Tapi Yesus gak pernah ngomong gitu sama saudara. Karena waktu saudara lagi merasa tekanan, Yesus ngomongnya gini, saya lagi tanam kamu. Karena posisinya sama-sama di bawah. Dikubur sama ditanam, posisinya sama-sama di bawah. Dan kalau kita percaya, sekali lagi, kita punya pengenalan sama Tuhan Yesus kita. Kita akan percaya bahwa kita gak akan mati sebelum Tuhan Yesus panggil kita. Jadi jangan beli, orang-orang ngomong gitu sama saudara, jangan beli, mati lo, mati karir lo, mati usaha lo, jangan beli. Mulai percaya dengan perkataan-perkataannya Tuhan Yesus. Bahwa saudara dan saya lagi ditanam, bukan dikubur. Mungkin saudara lagi ngalamin tekanan, tapi percayalah, akar saudara akan kuat. Karena orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara akan tumbuh, dan buahnya jadi berkat untuk orang lain. Buah yang keluar dari kehidupan saudara jadi berkat untuk orang banyak. Dan sekali lagi, bangunan saudara yang namanya kayu aras Lebanon, ya, ini akan memperkuat orang lain. Ya, saudara bisa menyanggah orang lain, bisa tolong orang lain, dan lain sebagainya. Asalnya dari mana? Ditekan dulu sebagai akar. So, jangan pernah lihat diri kita lagi dikubur.
Tapi lihatlah diri kita, waktu ada tekanan, saya lagi ditanam balik sama Tuhan Yesus. Saya percaya saya akan bertumbuh, dan buah saya akan jadi berkat buat banyak orang. Saudara, akar dan bangunan harus seimbang. Ya, fondasi dan bangunan kehidupan kita harus seimbang. Kita sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu adalah dasar kehidupan kita. Dan perhatikan baik-baik bangunan kita. Saya percaya, mau goncangan terjadi seperti apapun, kita susah digoyahkan karena kita kokoh dibangun. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kalau gitu baru amin ya. Luar biasa. Saya minta dengan hormat. Ya, please pray for the word.